Ya. Jadi begini Bu, kalau menurut saya hal ini harus diusut tuntas, ya kan? Kenapa kita tadi arahnya kepada ada polisi baik, ada polisi tidak baik, ada polisi hitam, ada polisi putih. Jadi yang Ibu sampaikan itu memang dalam perspektif awam ya, agak ngeri-ngeri sedap untuk disampaikan. Iya. Tetapi sinetron lagi. Iya. Karena dia lebih menonton sinetron yang kehidupan, terjadi saat ini. Ternyata sinetron lebih keadilan. Ya, sinetron keadilan yang saat ini ditonton oleh semua bangsa bahkan luar negeri, di mana penegakan hukum itu akan terlihat terang benderang. Iya. Nah, dalam hal ini kenapa itu terjadi, Bu? Karena masyarakat sudah tidak percaya. Makin cerdas juga dan ya makin kan? cerdas. Di sini pertarungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ibu Eli ya, lawyer kondang kita, dan saya lawyer recehan ini. Masya Allah. Oke, Ibu Eli, kita baru saja menyelesaikan sidang Jenderal Napoleon Bonaparte dengan agenda penuntutan dari JPU ya. Dan Ibu Eli tahu kan, kita kutip sedikit ya, bahwa JPU telah meminta kepada Yang Mulia Hakim untuk menjatuhkan hukuman sebesar 1 tahun penjara selama 1 tahun penjara. Tapi hari ini kita tidak bahas itu ya Bu Eli ya. Ini ada berita yang tetap hangat dan masih menghangat setelah hampir 1 bulan, di mana beberapa hari yang lalu pada akhirnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak Listio Sigit Prabowo apa nih Bu Eli, tanda kutip berani untuk menetapkan tersangka ya. Beberapa hari yang lalu itu Bu, pas tanggal ulang tahun saya kok, tanggal 8. Ulang tahun Bu Eli, berarti ya, itu rezeki besar itu. Ya. Rezeki besar itu Bu. Masya Allah. Maksud saya rezeki besar Ibu Eli, alhamdulillah sampai hari ini masih Allah perkenankan untuk terus mengabdi di dunia hukum, betul ya? Oke. Ibu Eli, saya mau mulai dari mana ini? Dalam waktu sekejap, maksudnya dalam hanya beberapa hari, polarisasi atau bahkan riak-riak gelombang kehidupan politik dan hukum di Indonesia sedemikian cepatnya berlangsung ya. Dengan ditetapkannya Irjen Pol Verdi Sambo selaku Kadif Propam daripada Polri dalam hal ini ditetapkan sebagai tersangka setelah ditetapkan 3 tersangka lainnya lebih dahulu. Ini memang memberikan suatu, katakanlah Ibu Eli, angin segar bagi harapan untuk diselidiki lebih lanjutnya secara terang benderang, penuh dengan kejujuran atas peristiwa tertembaknya atau terbunuhnya Brigadir J atau Joshua ya, yang telah tewas pada 8 Juli 2022 yang lalu. Kita tahu mengiringi peristiwa ini begitu banyak drama terjadi ya, tetapi saya juga melihat kegigihan daripada kuasa hukum keluarga almarhum Joshua ya, yang saya nilai sangat cerdas ya. Siapa itu? Bapak Komarudin ya. Itu saya angkat topi dengan beliau, luar biasa. Saya yakin jadi guru kita. Ya, untuk beberapa hal kita harus akui bahwa beliau sangat contoh daripada seorang lawyer yang baik. Jadi lawyer yang mau bekerja keras untuk menggali, mencari, mengumpulkan, lalu memverifikasi dan akhirnya memastikan tidak dibayar. Sama seperti kita Bu Eli, kita mana pernah dibayar? Banyakan nggak dibayar. Alhamdulillah tidak apa-apa. Allah yang mencukupkan, kan begitu. Balik kepada case ini tadi, pada akhirnya Kapolri menetapkan FS atau Verdi Sambo sebagai tersangka. Ibu Eli tentu tahu dong apa yang membuat beliau menjadi tersangka, ya kan? Yaitu bahwa beliau dianggap menskenariokan atau merencanakan, ya kan, pembunuhan tersebut. Nah ini luar biasa, ini emang ngeri-ngeri sedap ya. Mungkin baru pertama kali Bu Eli seorang pati panglima perwira tinggi itu terlibat dalam kasus seperti ini. Betul? Silakan Bu Eli lanjutkan. Assalamualaikum, terima kasih Ibu pengacara yang luar biasa, Ibu Kurnia. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan lisan kita terjaga oleh Allah. Dalam hal ini, Ibu tadi menyampaikan tertembak. Ini tidak tertembak, Bu. Ini adalah pembunuhan berencana, ditembak.
mungkin ada beberapa hal terungkap kasus yang tadinya sebenarnya ini tidak perlu dibesar-besarkan menurut saya ya Bu ya. Karena kasus ini gampang sih gitu. Kenapa saya bilang gampang Bu? Kenapa Brigadir E yang membunuh, yang selingkuh itu dituduh ya awalnya diskenariokan istri Jenderal Sambo ada pelecehan oleh Joshua. Kok nggak bertindak Jenderal Sambonya, malah yang bertindak Brigadir E, membunuh sampai mati, bahkan hancur, bahkan luar biasa. Ini perbuatan yang sangat sadis dan tidak ada rasa manusianya. Luar biasa. Kenapa? Setelah kita lihat otaknya kosong, diisi ke dalam perut. Ini baik forensik dan semua yang terlibat harus dihukum. Karena ini sudah perbuatan yang luar biasa. Tidak ada makhluk yang tertinggi yang dimuliakan Allah di atas bumi ini selain daripada manusia. Jika manusia sudah diperlakukan oleh binatang, pelakunya apa nggak sama dengan binatang juga? Apapun jabatannya itu nanti. Jadi maaf, saya menyebut pelaku yang melakukan perbuatan sadis ini adalah perbuatan yang dilakukan secara binatang yang nggak punya lagi rasa perasaan, nurani sudah terhilang, nggak ada sedikit pun pikiran otaknya dipikirkannya, disatukannya bahwa ini adalah makhluk manusia yang sama dengan dia. Kesalahan ada kok ranahnya untuk diungkap di fakta hukum. Oke, Bu Eli, saya cut sebentar ya, biar audiens kita dapat banyak masukan ini. Ya. Menurut Bu Eli, pembunuhan terjadi tanggal 8 Juli. Penetapan tersangka baru beberapa hari yang lalu yang sudah hampir mendekati 1 bulan. Kira-kira menurut Bu Eli ini, pandangan mata seorang kuasa hukum yang sudah banyak malang melintang membela klien ya, baik pidana maupun perdata, khususnya pidana, apa yang sedang terjadi? Masgul apa yang ada di dalam hati seorang Kapolri sehingga baru hari ini mengumumkan? Coba. Banyak hal. Pertama, skenario awal itu tidak berjalan dengan baik. Skenario siapa, Bu Eli? Skenario mungkin anak SD juga tahu. Oh gitu. Skenarionya kita nggak bisa ungkapkan di sini. Namun ada sebuah skenario. Namun dengan yang disampaikan dari Bapak Napoleon tadi, apresiasi buat keluarga yang begitu gigih dan khusus buat pengacaranya. Walaupun ada terindikasi mau dibayar, hampir 50 miliar kan? Ya, itu hal yang luar biasa. Dia tetap bertahan dengan sama dengan kita. Hidup ini singkat, bukan cari kekayaan, bukan jabatan. Dunia, ya, Bu, ya, dia tidak mau tertipu dunia karena uang akan menghukum dia. Makanya dia tetap dalam prinsip penegakan hukum. Oke. Jadi sudah Ibu Eli katakan tadi bahwa penetapan ini menjadi lama karena ini tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Ini menyangkut banyak hal yang sulit untuk dikatakan tetapi bisa dirasakan, begitu ya Bu ya? Nah, pertanyaan saya selanjutnya Bu Eli. Ini kita supaya audiens kita mendapatkan banyak masukan dari sini. Menurut Ibu, kira-kira tadi dengarkan apa kata Jenderal Napoleon Bonaparte, membuktikan bahwa dalam institusi Polri masih ada polisi yang baik ya Bu ya. Ini saya jadi mikir begini Bu, apakah maksud Jenderal Napoleon Bonaparte ada selalu dua sisi di dalam kepolisian Bu? Bu, sebenarnya dimanapun kita namanya juga manusia pasti ada, menurutnya polisi hitam, polisi putih. Kan sekarang udah ada pomeo seperti itu Bu. Terus manusia juga yang dimaksud manusia hitam, manusia putih ini sebenarnya adalah perbuatan atau sikap tingkah laku. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang melanggar hukum dengan sengaja, ada yang tidak sengaja. Semua itu berjalan menurut alurnya Bu. Nah untuk hal kejadian Pak Ferdy Sambo ini ada sebuah kehati-hatian di tubuh Polri sehingga mengungkapnya benar-benar melalui fakta. Nah, dalam hal ini fakta itu sudah jelas. Namun ada apa? Tersandungnya
FS atau iya, Ferdi Sambo dalam iya Ferdi Sambo dalam hal ini. Kenapa katanya sih pihak Kapolri getar-getir untuk menyampaikan atau menetapkan tersangkanya Ferdi Sambo. Bu, jika hari ini ya. Ada fakta hukum lagi, maksudnya ada fakta yang sudah diberitakan di media bahwa Ferdi Sambo ini ada sebuah rahasia yang disimpan oleh Joshua, yaitu tentang narkoba, tentang judi online, selain dari pemain perempuan. Ya ini saya kira yang dinyatakan. Saya kira ini sebuah serius loh Bu ya, ini masalah ini kan. Jadi begini Bu, kalau menurut saya hal ini harus diusut tuntas ya kan. Kenapa kita tadi arahnya kepada ada polisi baik, ada polisi tidak baik, ada polisi hitam, ada polisi putih. Jadi yang Ibu sampaikan itu memang dalam perspektif awam ya, agak ngeri-ngeri sedap untuk disampaikan. Tetapi itu wajib untuk diusut tuntas menurut saya ya. Karena kita juga tahu kan dari media sosial Kasat Gasus, kita tahu bahwa Jenderal Ferdi Sambo ini kan adalah orang yang saat ini mendapati posisi selain sebagai Kadif Propam juga adalah Kasat Gasus. Kasat Gasus itu Kepala Satuan Penugasan Khusus ya. Nah, yang saya heran apakah ini Kasat Gasus yang dimaksud dengan masuk dalam struktural atau non struktural Bu? Jika struktural kan itu pasti ketahuan oleh Pak Presiden Joko Widodo dong. Tapi kalau tidak, pertanyaannya, mengapa harus ada Kasat Gasus jika Kasat Gasus yang legal, yang struktural sudah ada? Ini maksudnya apa kan begitu, ya kan? Nah tapi saya terus terang Bu Eli agak boleh dibilang bimbang ya, apakah berani? Bimbang, apakah berani untuk mengusut ini Bu Eli? Hari ini boleh dong saya menyatakan karena banyak fakta-fakta hukum, fakta-fakta apapun lah gitu ya. Selalu di framing atau dimainin gitu. Seperti sandiwara dicoba-coba, ternyata nggak lolos, diulang lagi, ternyata begini, dicari lagi. Artinya kita seperti hidup di negara seribu mimpi. 1001 malam apa istilahnya? Dongeng, di dongeng. Ya, di negeri dongeng, di negeri yang sudah banyak ceritanya yang tidak sesuai, di negeri yang juga banyak fakta-fakta kebohongan oleh pejabat-pejabatnya itu sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pejabat maupun hal-hal yang berkompeten seperti Polri langsung hilang. Tapi dengan hal ini, dengan sportif atau komitmen itu amanah Bu, yang disampaikan oleh Kapolri dengan mentersangkakan Ferdi Sambo, ini sudah apresiasi besar Bu. Apresiasi besar. Nggak gampang Bu. Dan beliau sangkaannya adalah ini ya, untuk sementara ini kode etik yang kemarin ya, udah gitu tersangka. Nah, tapi saya ingin tanya begini Bu, Ibu melihat nggak sih kok Kompolnas dalam hal ini, Pak? Kita masih ingat dong beberapa waktu saat kasus mencuat itu kok Bapak Benny Mamoto bisa ikut-ikutan dengan skenario awal yang dibikin ya Bu ya? Bukankah harusnya mereka menggali, mencari gitu kan? Karena itu kenapa tuh Bu? Tadinya kan ingin coba Bu. Maksud Ibu Kompolnas juga begitu? Dalam hal ini Pak Benny Mamoto gitu? Dia tidak melihat dengan nurani lagi. Ada sebuah keberpihakan. Kita dari statement siapapun yang buat statement, kita menilai keberpihakan atau pesanan atau perintah atau ini adalah sebuah skenario. Semua orang akan melihat Bu. Perintah, pesanan, skenario semua akan melihat. Tapi di atas langit ada langit. Seperti yang kita sampaikan, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akhirnya akan jatuh juga. Dan apapun yang disimpan, mau barang busuk maupun barang harum disimpan, akan tercium baunya. Yang cium aroma harum, itu jadi harum. Yang harum ya harum, tetap aroma akan tercium dengan. Pokoknya aroma judulnya. Jadi aroma itu akan tercium. Apakah aroma baik atau aroma busuk, pasti akan tercium Bu. Jadi tidak akan ada yang bisa tertukar. Ya Bu Eli. Kemarin kan sudah ditetapkan tersangka, berarti ada berapa? 3 ditambah tersangka 1 yaitu FS. Tetapi akan dimungkinkan untuk menambah lagi tersangka. Pertanyaan saya, ini kan daerah rumahnya FS ini itu ada di wilayah
Kapolres mana, Polres mana gitu kan, lalu Polda mana begitu. Dalam hal ini Ibu masih ingat nggak? Dalam satu video ya, Jenderal Verdi Sambo pernah mengatakan jika anak buah itu bersalah, maka 2 tingkat di atas dia itu bertanggung jawab. Pertanyaan saya dari Ibu melihat penetapan itu, kira-kira itu sudah ditetapin semua nggak Bu? Sudah ditetapin semua nggak Bu? Sudah ditetapin semua nggak tuh? Ada yang tertinggal nggak gitu? Ada lagi yang begini. Jika ekor yang tidak bisa ditertibkan, ya, berarti kepalanya yang busuk, yang harus kepalanya yang harus dibuang. Itu kata Jenderal Listio Sigit sendiri kan? Iya. Nah sekarang hal seperti itu sudah dilakukan oleh Jenderal Sigit, di mana dia sudah mentersangkakan. Itu cukup Bu? Belum cukup. Karena jangan lupa loh Bu, peristiwa pembunuhan tanggal 8 diumumkan 3 hari kemudian dengan alasan Idul Adha, ya kan? Saya kok agak ragu kalau seandainya gimana ya, pimpinan lebih tinggi daripada Jenderal Sambo tidak mengetahui hal ini gitu kan? Nah ini banyak sekali kontradiksi dan kontroversi di dalamnya kan begitu. Kita nggak ngerti Bu, apakah setelah dia menembak, dia peluk itu Polda Metro Jaya. Oh, yang kemarin itu ya, video yang viral itu. Bukan Teletubbies itu. Ya, apakah 2 hari, apakah 3 hari, apakah sebelum dia umumkan bahwa ada korban, dia peluk dan menangis, atau seperti apa? Kita kan nggak jelas dalam hal ini. Nah, ini yang kita sampaikan di sini. Kita bukan ingin menyudutkan, tapi kita ingin semua masyarakat cerdas, transparan dengan semua yang sudah akal sehat, ya, transparansi dalam penegakan hukum, transparansi dalam kepemimpinan, di mana di sini juga sudah ada statement Jokowi, Presiden menyatakan diungkap semua kasus agar terang benderang. Hari ini sudah mulai diungkap, tapi belum terang. Sudah terang, sudah hampir terang, tapi belum kelihatan terang seluruhnya. Nah, itu Ibu, ada hal tentang katanya ada istri yang tertukar, seperti statement yang dilakukan oleh Ibu Putri. Ternyata dalam gesturnya itu bukan Ibu Putri. Nah, skenario lagi kan Bu. Nah, ini ada apa lagi yang disimpan? Kok belum muncul-muncul? Apakah diatur dulu drama ini? Kalau penegakan hukum nggak ada main diatur dan dibiarkan diam begitu Bu. Harusnya ini harus berjalan seperti rantai berputar, di mana istrinya harus dipanggil, di mana semua yang terlibat harus di BAP. Bahkan mungkin Ibu sudah melihat juga kan di banyak pemberitaan mantan kepala BAIS ya, Bapak Sulaiman Ponto itu dalam berbagai talk show gitu menyatakan bahwa, mungkin bukan talk show ya, maksud saya di berbagai pembicaraan itu menyatakan bahwa ini ada pertempuran atau peperangan antara polisi dengan mafia loh Bu. Saya ngeri juga dengarnya seperti ini kan. Tapi kalau sampai ke di dalam Polri sudah sampai ke sini, bilang Bu, ada 2 kubu. 4 kubu. Ada yang bilang 2 kubu. 2 kubu yang kuat Bu. Nah, ada yang mafianya, ada yang putihnya, ada yang hitamnya. Nah, ini mungkin Bu. Dan dalam hal ini polisi sama polisi aja seperti ini Bu. Apalagi kita dengan rakyat, habis lah Bu. Berarti sangat mengerikan dong Bu Eli. Mereka yang di tangan kanan yang memegang KUHP ya. Karena ini pasti hubungannya kan kepada penegakan hukum ya. Nah, lalu mereka sendiri berseragam, mereka diberi senjata ya kan. Seragam, senjata, undang-undang di tangannya, tapi mereka juga pelakunya kan luar biasa mengerikan sekali itu Bu. Wah, ya kan? Ini sebenarnya dalam penegakan hukum kita sekarang juga hampir seperti itu Bu. Kadang merekayasa. Ya kan? Banyak kejadian. Contoh perkara Bu, saya dituduh loh Bu dalam perkara kasus tanah. Saya dibilang disangkakan membongkar pagar PT TCP pada tahun 2001. Saya jadi pengacara aja 2016 Bu. Nah, berarti dari sana aja udah salah ya. Iya, dakwaan itu tetap dipertahankan. Ini apakah pihak JPU tidak
itu sudah melanggar 143 Bu, tidak cermat. Iya. Tapi ada berarti batal dakwaannya itu kan. ini sebenarnya dakwaan itu batal demi hukum. Iya, oke. Namun kan ini persidangan seperti apa Bu? Zaman sekarang penegakan hukum. Iya. Mencari keadilan itu sangat sulit. Iya. Harus berjuang mati-matian bahkan sampai percaya mati. Saya. Betul. Udah mati pun berjuang, tidak juga dapat keadilan. Ini kemarin udah mati, dituduh lagi, tersangkakan. Nah ini yang tidak bagus. Gila nggak orang mati orang tidak mampu lagi membela dirinya, difitnah pula ya. Meskipun nanti tentu saja fakta persidangan lah yang akan membuktikan apa yang sesungguhnya terjadi. Kadang-kadang fakta persidangan dinaifkan, dinafikan. Bu Eli, terakhir nih kita belum selesai. Menurut Bu Eli, dengan adanya kasus Jenderal Verdi Sambo ini ya dan terbunuhnya Brigadir Joshua, apakah ini merupakan harapan bagi terbongkarnya beberapa peristiwa hampir mirip dan serupa yang boleh dibilang rakyat sudah apatis akan terbongkarnya keadilan? Maaf ya, sebagai contoh kilometer 50. Bagaimana menurut Bu Eli? Saya melihat sudah hampir. Sudah hampir ada kelihatan, udah samar-samar dan bayang-bayangnya udah muncul. Jadi begini Bu, dalam hal ini kita sudah mulai yang dikatakan hukum itu tidak yang nyata saja Bu, yang tidak nyata juga ada. Kita harus tahu itu Bu. Iya. Boleh dikatakan apakah itu hukum Tuhan ataukah hukum yang sedang bekerja saat ini yang saat bekerja. Tuhan tidak tidur. Ya, bahwa kita selalu menyampaikan bahwa Allah itu tidak tidur dan selalu kita menyampaikan kebenaran akan terungkap. Nah ini sudah lihat mulai kelihatan nyata. Ya. Jadi dalam hal ini kita melalui jalan-jalan seperti ini, mudah-mudahan penegakan hukum di Indonesia ini akan lebih baik. Terus hukum akan berdiri sendiri, tidak independen, tidak parsial ya, tidak parsial atau imparsial tidak parsial. Jadi dalam hal ini harapan semua rakyat, harapan semua masyarakat sangat tinggi terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Gitu. Hari ini mereka lebih suka menonton berita-berita tentang Joshua, kematian Joshua ini. Mak-mak loh Bu yang nonton itu. Mak orang rumah semua dan bahkan mereka tidak peduli dengan sinetron lagi. Karena dia lebih menonton sinetron yang terjadi saat ini. Sinetron keadilan. Ya, sinetron keadilan yang saat ini ditonton oleh semua bangsa bahkan luar negeri, di mana penegakan hukum itu akan terlihat terang benderang. Nah, dalam hal ini kenapa itu terjadi Bu? Karena masyarakat sudah tidak percaya. Makin cerdas juga dan makin cerdas. Di sini pertarungan dari Kapolri sudah mulai terlihat. Dia akan pro kepada keadilan dan kebenaran. Dengan apapun dia sudah mentersangkakan Verdi Sambo, pelaku pembunuhan Joshua. Hilang 1 nyawa loh Bu. Nah, apalagi yang Ibu tadi bilang 6 nyawa. Iya, kilometer 50. Jihad, syuhada yang jihad. Iya. Namun ini kan sudah mulai skenario. Kita harus melihat cara pembunuhan ini Bu, sesalah apapun ada hukum yang bertindak. Jika dia ingin melumpuhkan, lumpuhkanlah. Kenapa harus dibunuh? Jika itu terbunuh, janganlah dihancurkan tubuhnya sampai kepala otaknya masuk ke dalam perut. Itu sudah perbuatan yang sangat luar biasa, bermoral dan tidak berperi dan mirip dengan kejadian KM50. Iya, betul. Apakah pelakunya ini ada kelainan jiwa Bu? Nah, itu tadi sehingga kok bisa kesetanan itu? Begitu dia emosi, lihat peristiwa, ada mungkin peristiwa yang katanya pelecehan. Kalau pelecehan kan ini peristiwa lendir ya Bu ya. Nah, apakah saya nggak ikut-ikutan tuh Bu ini pelecehan? Itu kan harus seperti apa? Nah, atau sesuai yang disampaikan pagi tadi oleh media, karena takut terbongkar, tidak ada urusan pelecehan, karena rahasia banyak oleh Joshua, yaitu tentang narkoba, tentang miras, tentang judi online, bahkan tentang perempuan.
Oke. Nah, itulah mungkin yang terjadi, Bu. Oke. Namun kita akan menunggu dan tetap menunggu kebenaran dan tetap menunggu keadilan untuk pencari keadilan. Baik. Terima kasih ya Bu Eli atas tanggapannya mengenai terkini ya dari update peristiwa kematian Brigadir Joshua yang disinyalir adalah dibunuh atau dibantai ya, dan Kapolri telah mengumumkan siapa yang menjadi tersangkanya, dan ini luar biasa, tidak lain dan tidak bukan merupakan hasil upaya luar biasa ya, kerja keras dan tidak pantang menyerah dari tim kuasa hukum dan keluarga, sehingga akhirnya set ulanglah segala macam pemberitaan, penyelidikan sehubungan dengan kematian Joshua tersebut. Ya, kita berdua, jadi Bu Eli, kita sudah bicara banyak hal tadi tentang penetapan tersangka Ferdy Sambo, lalu sedikit Ibu mengutip juga soal kemungkinan bisa dibongkarnya kembali ya kilometer 50, dengan ini kita optimis dong, harus bisa mestinya ya kan. Lalu peristiwa-peristiwa lain yang besar juga banyak sekali ini tentang ketidakadilan. Iya, banyak sekali. Ini mungkin seperti kotak Pandora ya istilahnya, yang akan membuka semua kebobrokan yang ada. Tentu memang ini terlalu optimis kedengarannya, tapi kenapa tidak? Kalau memang Allah berkehendak, kadang-kadang kan sesuatu itu kalau sudah melampaui batas, Allah yang nanti yang akan ikut campur ya kan. Nah, oleh karena itu ini menjadi menurut saya nih Bu Eli sinyal ya, atau kode keras bagi siapapun juga yang diamanahkan sebuah jabatan di pundak mereka. Gunakanlah jabatanmu itu sebesar-besarnya ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena jika kau tidak laksanakan itu, hasilnya telah terbukti. Ya, Allah tidak tidur. Ya, sebagaimanapun Anda menyembunyikan sesuatu yang busuk tadi, pasti akan terbongkar juga dan terbau kemana-mana. Bu, apapun yang kita sembunyikan, aroma harum pun akan terbau. Jadi yang kita simpan yang beraroma akan terbau. Iya. Oke, saya kira itu saja pertemuan saya dengan Bu Eli pada hari ini. Ini kita hanya sebagai mengutip asumsi dan opini-opini masyarakat saat ini. Kita dalam penegakan hukum sangat mengharapkan ini akan menjadi terang benderang. Nah, dan dengan contoh seperti ini, para penegak hukum, mafia hukum itu mungkin akan diberantas ya. Jerah berbuat gitu. Iya betul. Mudah-mudahan kita berharap amin ya robbal alamin. Saudara-saudara sekalian, ada semboyan yang menyatakan bahwa keadilan itu bukan milik semua orang, melainkan bagi para pencarinya. Kita bersama-sama membantu aparat yang bersih ya Bu ya, aparat yang putih yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk sama-sama menegakkan aturan. Pasang telinga, pasang mata, Bu Eli selalu mengatakan gunakan logika ya. Bu Eli selalu mengatakan begitu ya. Apalagi kita mau 17 Agustus nih Bu, harus semangat. Inilah puncak 70 tahun Indonesia merdeka. Kita mengharap 77 Bu. 77 ya. 77 tahun Indonesia merdeka. Mari kita gunakan akal sehat. Hati dan pikiran disamakan ketika mengeluarkan melalui mulut. Merdeka. NKRI. Harga mati.